Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam siaran Mutiara Iman Agama Kristen Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Yeremias Palakoda, penyuluh agama Kristen Kota Mataram. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat kesehatan, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu pribadi yang siap dipakai Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pekerjaan yang lebih besar selain melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu bukan saja tugas seorang pendeta, tetapi tugas panggilan bagi setiap orang percaya. Pada zaman sekarang banyak orang yang ingin menjadi pelayan Tuhan, tetapi tidak bersedia atau tidak siap diproses oleh Tuhan. Dan seringkali kita ingin dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih megah, tetapi kita lupa bahwa Tuhan membentuk karakter kita dari kesetiaan dan ketekunan kita. Kita lupa bahwa Tuhan membentuk kita dari perkara-perkara yang kecil. Menjadi seorang pelayan Tuhan adalah sebuah pengabdian sekaligus siap diproses seumur hidup. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang siap dipakai Tuhan? Jawabannya mari kita membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Panggilan untuk hidup menderita. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Yesus Kristus. Apa yang telah engkau dengar di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari 2 Timotius ini, 2 Timotius ditulis oleh Paulus di penjara di Roma. Alasan Paulus menulis surat ini tentu ada tujuan. Yang pertama, Paulus rindu supaya Timotius tetap setia dalam pelayanannya, juga supaya waspada dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Jadi Paulus menasihati Timotius sebagai anak didik rohaninya untuk menjadi pribadi yang harus siap dalam hal apapun. Yang pertama, apa yang menjadi ciri orang yang siap dipakai Tuhan? Yang pertama adalah fokus kepada tujuan. Di ayat 4 sudah dijelaskan di situ bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya bahwa seorang pekerja Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus mengabdikan dirinya secara total kepada Tuhan dengan tidak memusingkan dirinya dengan keperluan atau kehidupannya sehari-hari. Tidak memusingkan dengan persoalan-persoalan hidupnya. Seorang prajurit atau seorang pelayan Tuhan, ia hanya berusaha untuk melakukan tanggung jawabnya, hanya fokus kepada tujuan, yaitu untuk menyenangkan komandannya atau menyenangkan pimpinannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita mau belajar bahwa seorang prajurit, seorang pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan, yang pertama harus punya fokus kepada apa yang menjadi tujuannya. Seperti seorang prajurit yang hanya fokus menyenangkan atau mentaati komandannya, demikian juga sebagai murid Kristus, kita juga harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita.
Dalam konteks ini Paulus menasihati Timotius agar ia tetap fokus pada pekerjaan Tuhan tanpa terbebani oleh kebutuhan atau keperluan-keperluan hal-hal duniawi. Jadi yang menjadi sasaran utama seorang prajurit adalah menyenangkan komandannya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Hal yang menjadi fokus utama kita adalah menyenangkan hati Allah, yaitu harus fokus apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seorang yang siap dipakai Tuhan adalah orang yang berkomitmen kepada sasaran atau misi Allah. Artinya, orang tersebut akan mendapat atau berhak mendapat penghargaan atau upah ketika dia melakukan tugasnya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kalau kita melakukan tugas dengan sepenuh hati, dengan fokus kepada apa yang menjadi tujuan utama kita, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan berkenan kepada Allah kita. Dalam Yosua 1 juga ayat 7 dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi orang yang fokus kepada tujuannya akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang berhak mendapat penghargaan apabila ia fokus melakukan apa yang menjadi tujuannya. Jadi jika kita bersedia melayani Tuhan atau menjadi seorang yang mau dipakai Tuhan, maka kita harus mengetahui apa yang menjadi fokus utama kita. Jadi harus fokus kepada tujuan. Jadi itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ciri orang yang siap dipakai Tuhan? Yang pertama harus fokus pada tujuan, dan yang kedua harus taat pada aturan. Di ayat yang kelima sudah dijelaskan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Syarat bagi seorang pekerja Tuhan di sini digambarkan sebagai seorang olahragawan yang bertanding berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mau dipakai Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah taat kepada aturan. Seperti seorang olahragawan yang bertanding menurut peraturan, yang bertanding menurut ketetapan. Artinya ia harus bersedia menjalani semua perintah, menjalani semua peraturan yang ada. Dan yang paling penting adalah menjadi orang yang mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya dalam segala hal. Jadi tidak sembarang bertanding. Dikatakan bahwa sebagai orang yang mentaati aturan, sebagai orang yang bertanding sesuai dengan aturan, maka ia akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan. Maka syaratnya harus mentaati setiap aturan yang ada. Jadi ada aturannya dalam menjadi seorang pelayan Tuhan, ada aturan yang harus kita penuhi. Artinya bahwa peraturan-peraturan begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Peraturan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih siap untuk melayani Tuhan ketika kita menjadi pribadi yang taat kepada aturan. Jadi marilah menjadi pelayan Tuhan yang selalu taat kepada aturan atau perintah yang sudah ditetapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ciri orang yang siap dipakai Tuhan? Yang pertama adalah harus menjadi pribadi yang fokus kepada tujuan, harus menjadi pribadi yang taat pada aturan, dan yang ketiga menjadi pribadi yang bekerja keras. Di ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dalam ayat ini, bagi seorang pekerja Tuhan digambarkan atau dilukiskan sebagai seorang petani yang bekerja keras. Artinya, pekerja itu harus bekerja keras tanpa mengenal lelah. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang pekerja Tuhan harus menjadi pribadi yang penuh dengan perjuangan atau bekerja keras. Ada harga yang harus dibayar. Maka imbalannya adalah harus orang pertama yang menikmati hasil usahanya, dikatakan dalam ayat ini. Jadi para pejuang akan berhak mendapat penghargaan. Jadi tugas kita adalah
melakukan apa yang menjadi tugas kita, terus bekerja keras, terus berjuang, maka selebihnya Tuhan akan bekerja. Pekerjaan yang dilakukan dengan penuh perjuangan, pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan dengan penuh perjuangan, pasti akan menjadi suatu kebahagiaan jika kita sudah melewati dengan berbagai persoalan. Jadi menjadi seorang pelayan Tuhan bukanlah pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tetapi juga ada perjuangan yang harus kita korbankan, ada tenaga yang harus kita korbankan. Tetapi harus kita juga percaya bahwa setiap perjuangan kita, setiap usaha kita pasti ada hasil baiknya. Jadi jerih payah kita pasti diperhitungkan. Jadi dalam situasi yang di dalam teks ini, kita mau belajar bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan harus fokus kepada tujuannya. Seorang pelayan Tuhan juga harus taat pada aturan, dan seorang pelayan Tuhan harus menjadi pribadi yang bekerja keras, berjuang tanpa mengenal lelah. Jadi itu saja firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan rema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, bahwa seorang pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan adalah, kami mau belajar bahwa kami harus menjadi pribadi yang fokus kepada tujuan. Kami mau belajar bahwa kami harus menjadi pribadi yang taat pada aturan, taat pada perintah. Dan yang ketiga, kami harus menjadi pribadi yang tetap melakukan sesuatu dengan penuh perjuangan, melakukan pelayanan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh pengorbanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus kami ingat dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.